semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Epifania Sandri Asa dengan NIM 2407010072. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teori yang juga berkaitan dengan perilaku, di mana teori ini berjudul Teori Trans-Theoretical Model atau Stage of Change Model, di mana Trans-Theoretical Model yang diperkenalkan oleh James Prochaska, John Norcross, dan Carlo Di Clemente pada tahun 1994, di mana mereka menggambarkan bahwa seseorang dapat dianggap berhasil dan permanen mengadopsi suatu perilaku bila telah melalui 5 tahapan perubahan, di mana untuk memahami 5 tahapan perubahan tersebut, saya akan menjabarkan penjelasannya dengan mengambil salah satu contoh penerapan dari jurnal yang saya temui dengan judul Konseling Gizi Trans-Theoretical Model dalam Perilaku dengan judul Konseling Gizi Trans-Theoretical Model dalam mengubah perilaku makan dan aktivitas fisik pada remaja overweight dan obesitas, di mana pada tahap yang pertama yaitu tahapan pra-perenungan atau pre-contemplation, yaitu tahap manakala seseorang tidak peduli untuk melakukan aksi terhadap masa depan yang dapat diperkirakan, biasanya diukur dalam 6 bulan berikutnya. Orang pada tahap ini disebabkan oleh tidak tahu atau kurang tahu mengenai konsekuensi suatu perilaku, atau mereka telah mencoba berubah beberapa kali dan patah semangat terhadap kemampuan berubahnya. Contoh dari penerapan tahapan yang pertama ini adalah memberikan informasi tentang risiko kesehatan yang terkait dengan kelebihan berat badan kepada remaja, sehingga mereka mulai menyadari pentingnya perubahan. Selanjutnya, pada tahap yang kedua yaitu perenungan atau contemplation, di mana tahap ini ketika seseorang peduli untuk berubah pada 6 bulan berikutnya. Mereka lebih peduli kemungkinan perubahan, tetapi seringkali peduli terhadap konsekuensi secara akut. Keseimbangan antara biaya dan keuntungan perubahan juga dapat menimbulkan amat sangat ambivalen, sehingga dapat menahan seseorang dalam tahap ini untuk waktu yang lama. Penerapan dari tahapan ini bisa berupa sesi konseling, di mana remaja diajak untuk merenungkan manfaat dari pola makan yang sehat, kemudian aktivitas fisik, serta dampak negatif dari kebiasaan mereka saat ini. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu persiapan atau preparation, di mana tahap ini itu ketika seseorang mulai peduli untuk melakukan aksi dengan segera di masa mendatang, biasanya diukur pada bulan berikutnya. Mereka telah secara khusus melakukan beberapa aksi yang signifikan pada tahun sebelumnya. Contoh penerapan dari tahapan ini adalah ketika membantu remaja untuk merencanakan langkah-langkah konkret seperti menetapkan tujuan spesifik untuk meningkatkan aktivitas fisik atau mengubah pola makan, serta menyediakan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, tahapan yang berikutnya adalah aksi atau action, di mana tahap ini ketika seseorang telah membuat modifikasi yang spesifik dan jelas pada gaya hidupnya selama 6 bulan terakhir. Karena aksi ini dapat diamati perubahan perilaku sering setarakan sebagai aksi dalam trans-theoretical model. Aksi hanya satu dari 5 tahap, tidak semua. Artinya modifikasi perilaku ini disebut sebagai aksi. Penerapannya bisa berupa program pelatihan fisik atau workshop memasak sehat yang melibatkan remaja secara aktif dalam proses perubahan. Selanjutnya, tahapan yang berikut adalah pemeliharaan atau maintenance, di mana tahap ini ketika seseorang berupaya untuk mencegah kambuhnya tetapi mereka tidak menerapkan proses perubahan sesering aksinya. Mereka tidak tergiur untuk kembali dan meningkatkan dengan lebih kepercayaan diri mereka untuk melanjutkan perubahannya. Selanjutnya, contohnya penerapan dari tahap ini adalah ketika kita memberikan dukungan berkelanjutan melalui kelompok dukungan atau sesi tindak lanjut untuk membantu remaja tetap termotivasi dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Selanjutnya, tahapan berikut yang juga menjadi bagian dari teori ini yaitu relapse,
di mana ketika individu mungkin kembali ke perilaku lama, di mana penerapannya bisa melibatkan strategi untuk mengatasi relapse seperti mengidentifikasi pemicu yang menyebabkan kembali kebiasaan seseorang pada kebiasaan lamanya dan merencanakan cara untuk menghadapinya di masa depan. Sehingga dengan menerapkan setiap komponen pada teori ini seperti program konseling gizi dapat lebih efektif dalam membantu remaja overweight dan obesitas untuk mengubah perilaku makan dan aktivitas fisik mereka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.